Kristen, tetapi menarik perhatian orang ke tempat lain daripada kepada Kristus, atau tidak memuliakan Kristus, atau tidak menganggap Kristus sebagai yang terutama, itu dari iblis. Hati-hati sekali dengan doktrin yang sesat itu. Itu karya iblis. Dia mau menyesatkan kita. Oke, yang berikut, dia akan berupaya supaya Anda memberitakan Injil yang tidak menyelamatkan. Nah, sayangnya banyak dilihat di seluruh dunia. Iblis tidak masalah kalau kita berkumpul, asal tidak ada Injil. Saya dibesarkan dalam gereja dan saya tidak pernah mendengar Injil di dalam gereja itu. Itu hanya ketika saya masuk ke satu retret yang Injili, yang memberitakan Injil, dan itu berita baru bagi saya, walaupun saya datang ke gereja setiap hari, setiap hari Minggu, rajin, tapi tidak mendengar Injil, ya kan? Jadi ini penting sekali. Kita harus mengerti, memahami Injil yang benar, supaya hal itulah yang kita beritakan dan hal itulah yang kita pegang. Oke. Dan yang terakhir di sini, siasatnya, dia akan menggoda saudara supaya menjalani kehidupan Kristen yang tidak berarti dan tidak taat. Menyebut diri Kristen tapi tidak berkorban. Menyebut diri Kristen tetapi tidak mengasihi Kristus. Menyebut diri Kristen tapi tidak membaca firman-Nya. Menyebut diri Kristen tetapi tidak menginjili. Menyebut diri Kristen tapi malas melayani di gereja. Itu kehidupan Kristen yang kosong, yang tidak taat dan tidak berarti. Dan itu yang dia godai. Dia tidak masalah, dia tidak bisa mencabut keselamatanmu, tetapi dia bisa mempengaruhi dampak dari keselamatanmu di dalam dunia ini dan di dalam gereja, ya kan? Nah, kalau kita melihat semuanya itu cukup banyak, ya. Saya rasa saudara sudah mendengar dia mengaum-ngaum, sudah merasakan giginya, ya kan? Nah, apakah itu berarti kita mundur dan takut? Sangat tidak. Sangat tidak. Dan ada beberapa perkataan dalam bagian terakhir ini, lima dorongan yang akan kita lihat dalam pertahanan orang percaya, supaya kita bisa maju dan tidak takut. Sadar bahwa dia ada, ya kan? Tetapi tidak mundur. Kita harus maju. Oke? Dan yang pertama yang akan kita lihat adalah sadarlah. Sadarlah, waspada. Waspada. Sama seperti contoh yang saya beri tadi, ya. Saya masuk di sungai itu dengan sama sekali tidak waspada. Sama sekali tidak sadar. Ya kan? Walaupun ada bahaya yang bisa mematikan di situ. Jadi ini penting. Kita sadarlah. Nah, itu secara harfiah, ini bicara mengenai orang itu seperti jangan mabuk. Orang mabuk tidak terlalu sadar, dia jalan sembarangan, ya kan? Jalan tanpa tujuan yang jelas, jalan tanpa berpikir jelas, ya kan? Jadi ini sober dalam bahasa Inggris, punya pikiran yang sober. Itu berarti jangan seperti orang mabuk, ya kan? Yang terhuyung-huyung seperti itu. Nah, kadang-kadang kita seperti itu kalau sebagai orang percaya, kayak terhuyung-huyung rohani, tidak punya gaya jalan yang jelas, ya kan? Jadi ini penting di dalam firman Tuhan. Ini menggambarkan orang yang punya indera rohani yang tumpul. Indera rohani yang tumpul. Lihat lagi dari Wayne Grudem, dia memberi penjelasan yang baik di sini. Jadi sadar tidak hanya melarang kemabukan fisik, tetapi juga kalau orang membiarkan pikiran menjadi kabur atau kecanduan pada hal yang menghambat kewaspadaan rohani, atau malas berpikir, itu sikap malas berpikir yang mengakibatkan orang Kristen jatuh dalam dosa karena tidak sadar, ya kan? Ada banyak yang bisa kita lakukan yang membuat kita hanya tidak peka lagi.
tidak berpikir lagi. Mengisi pikiran kita dengan pikiran duniawi saja. Yang begitu banyak melihat hiburan-hiburan sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang tidur rohani. Ya kan? Jadi ini penting. Saudara punya musuh yang kuat. Dan kalau kita hidup menurut standar-standar dunia ini, pikiran kita tidak jelas. Tindakan kita tidak menentukan. Penolakan kita terhadap dosa setengah hati. Ya kan? Dan genggaman kita pada pedang roh longgar. Dia jatuh dari tangan kita. Jadi ini penting, kita perlu sadar. Yang berikut berjaga-jaga itu sangat mirip kalau dengan sadar, tapi berjaga-jagalah itu secara harfiah terjaga. Yang pertama bicara jangan seperti orang mabuk rohani. Yang ini berkata jangan seperti orang yang tidur rohani. Ya kan? Dan dua-duanya itu bicara mengenai hal ini bahwa kita perlu punya mata yang terbuka. Nah, itu tidak berarti bahwa kita menjadi paranoid. Tahu itu kata paranoid? Ada sesuatu, ada bahaya di belakang setiap batu. Jangan kita menjadi seperti itu. Jangan kita hidup dalam ketakutan. Tapi jangan tidur seolah-olah tidak ada bahaya. Ya kan? Ini yang penting. Kita tidak melihat dunia ini dari perspektif manusia. Oke? Yang berikut berdiri teguh. Berdiri teguh. Dan kita melihat di sini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Oke? Jadi ini yang kita perlu jelaskan di sini adalah cara kita melawan dia adalah kalau kita punya iman yang teguh. Itu cara kita melawan dia adalah dengan memiliki iman yang teguh. Dia selalu akan berusaha untuk menghancurkan iman kita. Itu sasarannya. Dan kita bisa dan harus melawan. Nah, kalau iblis, ini caranya ya. Kalau iblis berusaha untuk membuat saudara meragukan kebaikan Allah kepadamu, saudara bisa berdiri teguh dan berkata, Tuhan banyak memberkati saya. Melihat ke belakang dan melihat kebaikan dia kepadamu. Jangan supaya kamu lupa semuanya seperti Hawa. Berdiri teguh dalam hal itu. Karena Tuhan sungguh baik. Ya kan? Nyanyikan lagu tentang semua kebaikan Allah kepadamu. Ketika dia menggoda saudara untuk meragukan janji-janji Allah, saudara bisa berdiri teguh dalam hal itu dan berkata di dalam hatimu, Tuhan sudah menggenapi semua janji-janjinya. Coba pikir mengenai semua ratusan janji yang Allah ucapkan dalam perjanjian lama, dan itu digenapi semuanya, kecuali yang bicara mengenai masa akhir zaman. Itu sangat luar biasa. Ingatkan diri mengenai hal itu. Saudara bisa berdiri teguh. Kalau saudara digodai untuk mementingkan hikmat duniawi dan menganggap itu lebih baik daripada hikmat Allah, dan memang berita akan mendorong saudara untuk berpikir seperti itu, saudara bisa berdiri teguh dan ingat bahwa pencipta dari dunia ini pasti lebih tahu daripada makhluk-makhluknya. Dia lebih tahu. Allah yang benar. Ketika iblis mau mengingatkan saudara tentang dosa-dosamu, silakan setuju. Silakan setuju. Saudara orang berdosa, saya orang berdosa. Saya tidak bisa menyangkal hal itu, tapi saya bisa berkata itu benar. Tapi yang benar juga adalah Kristus membayar hutang dosa saya di kayu salib. Dan tidak ada satu dosa pun yang tidak ditebus oleh dia. Melalui karya kematiannya, melalui hidupnya, melalui kebangkitannya dan kenaikan dia. Itu sudah tuntas, sudah dibayar lunas. Jadi mengingatkan dirimu mengenai hal itu. Kalau dia mau membujuk saudara ke dalam dosa, berdirilah teguh karena Allah sudah memberikan kekuatan yang kamu perlu. Seringkali kita pikir, saya tidak mampu, saya tidak pernah menang.
dalam hal ini. Tetapi Allah sudah memberi kekuatan kepadamu. Berdiri dan teguh dalam hal itu, dalam keyakinan itu, sehingga saudara bisa menolak godaan. Dan kalau saudara rasa seperti ini terlalu berat kehidupan di dunia ini, saya selalu rasa saya menderita, saya yang berkorban. Ingat juga bahwa ada yang jauh lebih baik yang menunggu kita di surga. Jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini banyak mengalami sengsara. Ya kan? Tetapi hidup kita yang kekal di surga jauh lebih berharga. Jadi kita perlu melarikan diri dari bahaya. Nah, mengapa sehingga kita mau berani, kita boleh, saya salah sebut tadi melarikan diri dari bahaya, itu lain. Kita perlu berdiri teguh. Nah, kita lihat dalam Yakobus tadi, kalau kita melawan iblis, apa yang terjadi? Kalau kita berkata tidak, saya tidak mau, apa yang terjadi kepada iblis? Lawanlah iblis, maka lari. Apa maksudnya lari? Itu kata flee dalam bahasa Inggris, berarti melarikan diri dari bahaya. Melarikan diri dari bahaya. Apakah iblis takut kamu? Tidak. Dia takut siapa? Bapamu. Tidak aman untuk dia mengganggu kamu. Itu tidak aman untuk iblis mengganggu kamu. Allah jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Oke, kita melihat poin berikut. Ketahuilah. Ini sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini penting kita sadar tentang hal itu. Saudara tidak sendirian. Saudara tidak sendirian menghadapi semuanya ini dari iblis. Semua orang Kristen menghadapi godaan untuk meragukan Tuhan dan firman-Nya. Bukan hanya kamu. Semua orang Kristen merasakan beratnya tuduhan iblis tentang dosa kita. Semua orang, bukan hanya kamu. Semua orang Kristen merasakan pikatnya dan jijiknya dosa itu menarik hati kita. Semua kita mengalami hal itu, bukan hanya kamu. Setiap orang Kristen yang tidak malu tentang Kristus akan menghadapi penganiayaan. Ini benar, kita semua seperti itu. Jadi itu menghibur bahwa saya tidak sendirian dalam hal itu. Bukan hanya saya yang gumuli hal itu, tetapi juga itu peluang untuk kita mendoakan teman kita. Untuk kita membela teman kita, karena kita semua mengalami hal yang sama. Kita perlu ingat hal itu. Dan yang terakhir di sini, angkatlah matamu. Angkatlah matamu. Dalam ayat 10 berbunyi begini. Dan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saudara mengangkat mata kepada Allah, tidak hanya melihat situasi, tapi mengangkat mata melihat Dia, saudara melihat Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, ya kan? Dan Dia mengasihi kamu. Kamu adalah anak kekasihnya. Coba pikirkan ayat ini. Ini dalam 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, ini kita ya, tidak terus saja berbuat dosa, itu bahasa masa kini, tidak terus saja berbuat dosa, tetapi lihat ini, Dia Kristus. Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menyentuhnya. Itu kamu. Orang yang lahir baru, dikasihi oleh Allah, dilindungi oleh Kristus. Sehingga iblis, dia hati-hati sekali. Ya kan? Dengan saudara. Jangan kamu hidup dalam ketakutan.
Apakah saudara pikir bahwa iblis bisa mendekati kamu kalau Allah tidak memberi izin? Tidak. Tidak. Kita lihat itu dalam kitab Ayub. Dia tidak boleh melakukan apa-apa kepada Ayub kecuali Allah mengizinkannya dan Allah membatasi dia dengan apa yang dia boleh buat. Apakah kamu pikir bahwa dia bisa menguji kamu 1 detik lebih lama daripada Allah mengizinkan? Sangat tidak. Allah yang berdaulat. Apakah saudara berpikir bahwa Tuhan mengizinkan iblis melakukan sesuatu dalam hidupmu yang tidak akan membawa kebaikan kepadamu? Yang tidak akan membawa kemuliaan kepada Allah? Sangat tidak. Sangat tidak. Ini satu hal yang luar biasa di dalam firman Tuhan adalah iblis hanya boleh melakukan apa yang diizinkan Allah, dan Allah menggunakan situasi itu untuk membawa kebaikan kepada kita. Kalau kita pikir mengenai situasi di mana Petrus ditampi sebagai gandum, seperti gandum, ingat itu, dan dia menyangkal Kristus, apakah dia sudah hancur dan tidak bisa melayani lagi? Itu mengubahkan pandangannya, mengubahkan sikapnya sehingga dia menjadi rendah hati, sehingga dia bergantung kepada Tuhan. Iblis tidak menang, Tuhan yang menang dalam situasi itu. Ketika Paulus diserang oleh apa yang disebut sebagai duri di daging, utusan iblis, apakah itu menghancurkan dia? Tidak. Itu membuat dia percaya kepada keindahan kasih karunia Kristus dan bergantung kepada dia. Ya kan? Jadi ketika saudara menghadapi hal yang sulit, percayalah bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Dan iblis tidak bebas untuk melakukan apa saja yang dia mau di dalam hidup kita. Dan kita baru melihat bagian ini ya, bahwa setelah semuanya itu, Allah tentu akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama itu. Oke. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan mundur. Tuhanlah yang memegang kendali, dan ini yang kita lihat di bagian akhir. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin ini yang dua itu. Allah yang berkuasa. Jadi iblis tidak bisa bersaing dengan Allah kita. Allah tetap berada di atas tahtanya, dan kamu adalah anak-anaknya yang kekasih. Jangan lupa hal itu. Dan Bapamu jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Kita jangan hidup dalam ketakutan. Saya sering pikir, apakah anak-anak Mike Tyson takut di sekolah? Takut dibully? Mengapa mereka tidak takut dibully? Karena bapak mereka sangat mengerikan. Ingat hal itu. Saudara adalah anak Tuhan, dan dia jauh lebih besar daripada iblis. Dan dia mengasihi kamu, dan dia berjanji bahwa dia akan melindungi kamu. Jadi berdirilah teguh, layanilah Kristus, utamakan dia, dan kamu tidak usah takut. Mari kita berdoa.